Rahman, Rahman, Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Qur'an, Imla qalbi Qur'an, Wasli hayati Qur'an, Lillah, Lillah, ya fu'am maupun susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Dari doa tersebut bisa dilihat bahwa Rasul tidak mengatakan supaya suatu keluarga menjadi kaya raya, melainkan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hidupnya selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang cukup dan bisa membawa kebaikan. Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang pasti berlomba-lomba untuk mencapai keharmonisan di keluarganya. Namun, keluarga bisa menjadi surga dan bisa juga menjadi neraka di dunia. Karena kebahagiaan keluarga tidak hanya bergantung pada materi. Kehidupan keluarga atau berumah tangga sangatlah dinamis. Artinya bergerak mengikuti perkembangan zaman. Bisa diibaratkan kehidupan berkeluarga itu seakan-akan kita menaiki sebuah roller coaster yang kadang-kadang sangat menegangkan. Kadang ia bisa naik, turun, menikung, dan terasa ada beberapa bagian juga yang dikatakan mengerikan. Tapi kehidupan berumah tangga itu memang harus dijalani sebagai pilihan sadar dari orang yang beriman. Kehidupan berumah tangga ada titik kerawanan atau kerentanan. Ada banyak faktor yang membuat kerawanan hidup berumah tangga. Salah satunya yaitu faktor krisis perkembangan. Suami dan istri keduanya hidup tumbuh berkembang. Manusia itu melewati beberapa fase kehidupan di mana setiap perubahan fase itu berpulang lagi kepada manusia itu sendiri. Yang pertama, anak remaja, ada masanya atau masa krisisnya. Kemudian lanjut dia remaja, dewasa, tiba pada usia umur 40 tahun pun ada masa krisisnya. Memunculkan sebuah evaluasi dan pertanyaan-pertanyaan besar pada diri setiap orang pada umur itu. Apakah mereka telah mencapai kemapanan atau tidak? Jika tidak disandarkan pada nilai-nilai kebenaran, akan menjerumuskan pada kemaksiatan. Ketika seseorang telah mencapai usia yang lebih tua lagi, mungkin lebih dari 40 tahun, ada pula juga masa krisisnya atau ujiannya. Ketika anak sudah menikah, membentuk keluarga, dan meninggalkan mereka yang hanya, katakanlah orang tuanya tinggal berdua, begitu juga. Ada pula masa krisisnya. Dan apabila salah satu pun dari pasangan suami istri tersebut meninggal, begitu juga dialami oleh salah satunya, mungkin dilema karena ditinggalkan belahan jiwanya. Yang kedua, faktor ekonomi. Menurut Kementerian Agama mencatat bahwa faktor ekonomi banyak menimbulkan problem hidup berumah tangga sampai kepada level perceraian. Ketika ekonomi belum mencukupi dalam masa yang panjang akan memunculkan kerentanan. Tapi faktor ekonomi bisa muncul dalam bentuk yang sebaliknya. Ketika seseorang lebih baik dari orang, rata-rata kekayaannya malah membuatnya tidak bijak, yang menggunakan sesuatu kepada hal yang negatif seperti mencari kesenangan di luar, misalnya kesenangan yang tidak halal. Dalam hal ini seperti katakanlah mungkin ada pil atau will. Jadi
suami dan istri harus berupaya mencukupi keluarga mereka masing-masing. Yang ketiga, biasanya gangguan pihak ketiga. Dalam hidup berumah tangga bisa saja ada pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga tersebut, baik sebagai pria maupun wanita. Biasanya juga pihak ketiga bisa dipicu dari pihak keluarga besar biasanya. Problem misalnya kurangnya interaksi atau komunikasi dengan keluarga besar. Katakanlah mertua misalnya. Jadi pasangan suami istri harus pintar-pintar istilahnya menjaga komunikasi antara anak menantu dengan mertua. Semuanya harus bisa dihadapi dengan secara bijak, dengan arif, menempatkan posisinya masing-masing. Yang keempat, tahap kehidupan berumah tangga, yaitu gambaran di mana suami istri kadang-kadang suka merasa kecewa, ada rasa kecewa atau tidak nyaman. Mulailah konflik itu muncul, yang kadang bisa menegangkan dan merasa sulit untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini pun harus disikapi dengan sikap yang bijak, sehingga dalam suatu konflik tersebut bisa disikapinya secara bersama-sama dan tidak berlarut-larut. Jadi di dalam pasangan suami istri itu harus dihadirkan atau disadari rasa saling memaklumi antara kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kelima, biasanya faktor kehambaran dalam hubungan. Hambarnya hubungan dapat terjadi karena mungkin kesibukan dari masing-masing pasangan. Misalnya si suami sibuk dengan pekerjaannya, si istri sibuk juga dengan pekerjaannya, sama-sama punya pekerjaan masing-masing, akhirnya komunikasi terputus. Biasanya seperti itu. Suami istri biasanya ikut asik dengan kesibukannya itu, tidak menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dengan kehidupan keluarga bersama pasangannya. Ya, faktor komunikasi. Kerentanan atau faktor dalam kehidupan berumah tangga biasanya bisa kita jumpai pada semua pasangan, pada semua kehidupan keluarga. Baik itu orang yang biasa ataupun orang yang dikatakan religius, semuanya pasti pernah mengalaminya. Tergantung bagaimana individu tersebut menyikapi masalah yang ada dalam keluarganya masing-masing. Faktor ekonomi, faktor kekayaan, bahkan kemiskinan. Jadi nggak ada tuh rumusnya, orang soleh pasti kaya atau orang tidak soleh nggak kaya gitu. Yang membedakannya semuanya itu sikapnya, menyikapi setiap permasalahan yang dialaminya. Keluarga bahagia menurut konsep Islam. Sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat agama sehingga tercapai kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Bisa dikatakan ada beberapa kriteria. Yang pertama, istri yang soleh. Seorang istri yang soleha adalah idaman para lelaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah harta dan sebaik-baiknya harta adalah wanita yang soleha. Jadi jelas kedudukan wanita dalam hadis tersebut adalah wanita soleha yang lebih mulia dibandingkan harta di dunia dan isinya.
istri soleha mampu menciptakan surga dalam kehidupan keluarganya. Artinya ia patuh kepada suaminya dan juga seorang penyabar, tentunya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, pandai mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama, senantiasa menjaga melindungi diri dari perbuatan maksiat dan tidak mengumbar aib suaminya. Sungguh suami manapun pasti akan jatuh cinta dengan istri yang soleha. Para pemirsa pendengar Radio RBK dimanapun Anda berada, yang kedua yaitu anak-anak yang berakhlakul karimah. Anak adalah satu elemen penting di dalam keluarga. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seorang muslim, yaitu yang pertama mempunyai istri yang soleha, yang kedua anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang baik yang tetap di negerinya sendiri. Selain memiliki istri soleha, kriteria kebahagiaan keluarga juga diukur dari sifat sang anak. Artinya bagaimana kalau kita memiliki seorang anak yang bisa dikatakan agak sedikit nakal, pasti ketenangan keluarga juga akan terusik. Sebaliknya, seorang anak yang dididik sesuai agama semenjak kecil, pasti ia akan tumbuh menjadi kebanggaan orang tua di dunia maupun di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, keluarga bahagia menurut syariat Islam adalah keluarga yang barokah. Ciri ketiga keluarga bahagia adalah keluarga yang barokah. Artinya kebahagiaan bukan diukur dari harta yang melimpah, tetapi bagaimana mendapatkan harta atau memanfaatkan rezeki yang ada menjadi lebih berkah. Antara suami dan istri saling bahu-membahu, walaupun tidak kaya atau seadanya katakanlah, tapi diperoleh dengan cara yang halal, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, ketentraman. Selain itu juga pandai bersyukur kepada Allah dan rajin bersedekah agar jiwa menjadi lebih tentram dan kebahagiaan bisa diperoleh. Para pendengar Radio RBK Laras Nada Budaya 104,3 FM, kita kembali setelah jeda. صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا. Untuk mencapai keluarga sakinah, keluarga yang penuh kedamaian, pasangan suami istri harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kelima yaitu keluarga mawaddah atau saling mencintai. Secara bahasa, mawaddah didefinisikan sebagai rasa cinta. Itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah, artinya ketika merasa dalam kesulitan, ya, merasa banyak permasalahan, kalau kita kembalikan lagi kepada Allah dan kita sabar atau ikhlas, insya Allah kita bisa melaluinya, gitu. Kita bisa menjalani, dan hubungan suami istri itu tidak terjadi tercerai-berai, bijak, dewasa, dan matang. Bagaimana langkah kita untuk mencapai puncak ketegangan dalam kehidupan berumah tangga agar tidak tercerai-berai? Katakanlah ada beberapa tips dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Yang tadi pertama yaitu suami istri menguatkan kehidupan spiritual. وقع العين